Aspidumnya copot. Copot aspidumnya itu. Apa-apaan ini? Dan hari ini saya sudah ngajukan surat kepada Pak Kapolda. Saya juga sudah ngajukan surat kepada Pak Dirkrimum untuk dilakukan penahanan terhadap Roy Suryo CS. Ini surat saya ya. Surat saya sudah menyurat ini. Ya, jadi saya minta untuk segera dilakukan penahanan. Jangan bermain-main. Ini Presiden ke-7 cari keadilannya susah setengah mati di republik ini. Apalagi masyarakat kecil. Ya kan? Ya, Pak Kapolri, saya minta Pak Kapolri turun tangan. Ya, jangan di atas saja Pak Kapolri. Ya, tidak pernah di bawah. Lihatlah pejabatmu ini apa yang dikerjakan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga ada permainan pasti dari oknum di Kejati DKI. Kenapa? Ini berkas sampai begitu lama baru dinyatakan P21. Ini kan sudah artinya apa? Ada permainan. Ya, masa terlapor tersangka diberikan waktu untuk menghadap tanggal 21 April loh. Ya, itu semua ada RCTI, ada beberapa stasiun TV itu memberikan informasi bahwa mereka pergi ke sana gitu loh. Bertemu dengan jaksa peneliti. Ini apa-apaan ini? Ya, padahal belum ada pernyataan P21. Sudah mereka sowan ke sana gitu loh. Bahasa kerennya sowan lah ke sana. Kami pelapor saja mau ke sana ditolak kok. Ini terlapor tersangka dibolehkan gitu loh. Sehingga menurut saya penangkapannya Pak Dadan di Kejagung ini bukan karena beliau maling saja, tetapi bawa pesan dari Presiden kepada Pak Dadan bahwa malingmu kurang canggih. Maka diganti oleh Bu Nani yang mungkin cara malingnya akan lebih canggih. Nah, Bu Nani sendiri kan sempat sampaikan ke saya waktu itu ketika saya ngetik maling berkedok gizi, beliau sampaikan bahwa ada ketua BEM yang menyampaikan MBG itu maling berkedok gizi. Tapi saya tunggu-tunggu kok malingnya tidak ketangkep-ketangkep. Saya berharap malingnya segera ketangkep. Begitu kata Bu Nani waktu itu. Di sekitar bulan Mei kalau tidak salah. Setelah Pak Dadan ditangkap dan kemudian Bu Nani jadi kepala BGN, saya jadi tahu kenapa Bu Nani kok sejak itu pengen malingnya ketangkep. Mungkin supaya beliau yang jadi kepala malingnya. Nah, kita sama-sama ingin bilang bahwa kalau sistemnya tidak diubah, kalau peserta atau penerima manfaat itu masih tidak tertarget, maka MBG sampai kapanpun ada maling berkedok gizi. Mungkin yang terbaik itu polisi sekarang yang terbersih. Ya. Guys, geger lagi. Tiap hari geger ya. Coba sekali aja, sehari saja Anda tidak buka isu politik di media sosial. Dan besoknya Anda buka lagi, pasti geger. Astaga, info-info menarik luar biasa. Gua nggak sempat upload video kemarin karena kesibukan konyol yang pernah gua lakukan. Dan akhirnya hari ini gue buka video dengan kasus ijazah Jokowi yang memang P21. Astaga, Ade Darmawan nanti hari Senin kita tunggu nih. Dia bakal mendesak Polda untuk memPes21kan Roy Suryo. Dan Roy Suryo nggak percaya hal itu. Hal yang menarik lagi, ada isu juga. Katanya ini Pak Purbaya mengundurkan diri. Tapi Pak Purbaya sendiri bilang kalau saya udah jalan nggak mau mundur, ikut instruksi Pak Presiden. Menggulingkan juga kadang-kadang orang ini ya, isu-isu palsu terus diboking terus di otak mereka. Jadi di sini kita tidak memfitnah satu sama lain, tapi karena kita di narasi ini membuat sebuah narasi, tapi jangan berbohong. Sesuai fakta dan politik kita melihat isu benar. Immanuel kambing itu orang ya. Udah korupsi, akhirnya dia menerima. Yang udah perjalanan lama, ambil ini, sikut itu, bilang bawa nama Pak Jokowi, akhirnya 4,5 tahun. Tapi orang kecewa nih, 3,5 M cuman 4,5 tahun si penjara. Harusnya sepotong leher itu orang. Dan dia juga mengatakan
akan ada bulan Juni Juli ini korupsi besar-besaran, upaya menggulingkan Pak Prabowo. Saran gue sih bang, kalau udah bersalah itu nikmati aja lah itu jurus-jurus bersih, karena Anda sudah mengambil uang rakyat, mencuri. Coba orang manjat rumah orang lain, itu gimana ganjarannya? Parah, dihajar warga, dihajar di kantor polisi, dan bahkan dihukum seberat mungkin. Padahal dia mau manjat itu cuma nyuri radio misalnya. Tapi ini 3,5 M, Wak. Gaji dia berapa tahun itu 3,5 M jika dia bekerja dengan jujur. Nah, isu terus menerus ini ya. Dan di sisi lain memang benar. Belum lagi nih, masih belum ini yang korupsi laptop nih, pengadaan. Belum juga kelar kan. Nanti mulai bawa-bawa nih, mencari alasan, mengarang cerita seperti cerita Ririn sampai sekarang belum kelar juga tuh. Ririn satu keluarga diembat, dan kabarnya itu keluarga Aman Yani itu udah melaporin tuh ke polisi juga untuk nyari Aman Yani. Jangan-jangan Ririn nih yang ngenalan Aman Yani. Parah sih. Tapi yang paling menarik sih guys ya, MBG. Buset mah. Ini tujuan gua sih sebenarnya MBG sih. Sakit ya. Orang laporin di sana daging sapi, sampai sini telur dadar yang banyak tepungnya, dan Pak Prabowo sempat marah nih. Jangan ada dadar lagi di depan. Ini udah nanik SD yang kita nanti ke depannya ada dadar lagi ya. Anak-anak kita bakal sehat. Tapi geger juga nih orang, gosip juga sih. Deang Nani SD yang nih gosip juga mereka. Katanya masih ada kekeluargaan sama itu mantan kepala BGN yang lalu. Buset. Dan bajingan sekali ini mantan BGN yang si Dadan ini ya. Sehari kabarnya, Wak. Kabarnya saya nggak tengok, tapi di media sosial mungkin dikabarkan sehari orang kuli udah keringatan, udah bersimpah darah di situ, kerja situ, makan belum tentu enak waktu dia kerja padahal butuh vitamin untuk kerja, tapi dadang es 1 M, sementara yang kerja kuli 100.000. Buruh kasar cuk, 1 M sehari. Parah ya. Tapi untuk teman-teman sahabat gue memang benar jenius, kali ini kita akan melihat ke berapa kianatnya si kianat ini. Menurut saya gue sih mampu bener ya. Ya teman-teman gue, sahabat-sahabat gue, gimana sih kita ya? Harusnya kalau yang korupsi itu langsung kayak sistem Kim Jong Un aja ya. Siapa namanya itu, presiden Korea Utara. Itu aja sih. Tapi ini Pak Prabowo ini kata Immanuel loh, ini nanti dia bulan ini Juni, habis itu bulan Juni sama Juli akan ada koruptor terbongkar, dan mereka kan udah banyak duit nih, nanti digulingkan Pak Prabowo. Buset, emang babi digulingkan. Artinya teman-teman kita gimana sih ya, wajar sih kalau digulingkan ketika koruptor itu kan orang yang banyak duit dari mana? Duit yang dikorupsi itu, jadi dia menjadi orang kuat nantinya karena duit udah banyak, tinggal mainkan tuh duit, mau habisin tuh pemerintahan, habisin lah. Tapi kalau kita kompak selalu rakyat yang kecil, bisa kita guys. Mari kita simak beberapa videonya. Artinya kalian tuh sebenarnya saya bernarasi mungkin salah, saya mohon maaf, tapi narasi Anda lebih benar ketika Anda berpikir dan menulis di kolom komentar. Anda termasuk orang jenius. Dan kemudian dalam bulan Juni-Juli ini banyak juga pejabat yang akan ditangkap oleh KPK. Saya nggak pernah nyampaikan itu. Saya sampaikan saya menerima uang itu. Dan saya mengaku bersalah. Nggak pernah saya bilang saya tidak pernah. Saya menerima dan saya mengaku salah. Dan saya menyesal. Jadi saya tidak ada mengelak-mengelak. Dan satu lagi saya coba ingatkan Pak Prabowo, dalam bulan Juni-Juli ini akan ada peristiwa besar, ada eskalasi politik yang ujungnya adalah menggulingkan pemerintahan Prabowo.
Dan konsolidasi ini sudah selesai dan sudah matang. Konsolidasi sipil, konsolidasi mahasiswa, konsolidasi buruh, konsolidasi kelompok sipil society dan semuanya. Tinggal satu, butuh satu pemicu. Dan 98 jilid 2 akan terjadi tidak lama lagi. Jika Pak Prabowo tidak peka terhadap kejadian ini, kita sudah lihat dolar semakin tinggi, indeks harga saham gabungan kita juga udah babak belur. Itu adalah salah satu indikator bahwa ke depan nanti ada gejolak sosial. Bacot. Sudah di pinggir jurang masih ngebacot ini kambing nih ya. Coba bayangkan seorang koruptor masih Anda kasihan. Tolol, Anda tuh tolol sama koruptor masih kasihan. Ini hanya pengalihan isu. Kemarin dia waktu di sidang dikira bisa lolos ini kan. Nggak ada isu seperti ini, pembicaraan kasar seperti ini nggak ada guys. Sekarang bilang Juli akan ada koruptor-koruptor besar yang tertangkap. Dan mereka akan nanti membuat sebuah acara besar untuk menggulingkan Pak Prabowo. Kasihan ya Pak Prabowo ya. Dia kurang apa sih? Harta ada banyak. Apa udah sukses? Tujuan dia untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Dan diganggu terus nih, emang parah sih ya. Parasit sih. Kasihan Pak Prabowo. Semoga Pak Prabowo tetap kuat Pak. Kuat Pak. Dia sudah semakin tua juga presiden kita. Tapi kita harusnya sih jangan lah ya. Biarin orang nih menggosip Pak Prabowo itu apa sih kalau bukan politik, apa sih? Kalau bukan kepentingan sih apa sih? Atau apa sih kalau bukan karena sakit hati sih? Iri sih. Ini kan sifat manusia, lunak. Perangkat lunak itu ada juga lunak. Manusia lunak juga, hatinya lunak. Iri. Artinya kita tidak mendukung kejahatan sih ya, tapi sejauh ini Pak Prabowo nggak jahat. Coba berpikir secara jenuh sedikit teman-teman, kenapa dolar kita melonjak nih dibandingkan Jokowi, dibandingkan Pak SBY, dibandingkan yang lalu lah ya. Karena kan dunia ini semakin maju guys. Pastilah uang itu merosot. Memang kita yang punya dolar. Dan lihat konflik sana di Timur Tengah tuh. Iran yang punya minyak tuh Iran. Konflik Amerika pula tuh yang konflik. Yang lawan dolar kita itu Amerika, yang punya minyak Iran. Dimahalin tuh minyak, pasti Amerika sakit hati. Dan sudah tinggikan dolar ini. Bukan salah Pak Prabowo, tapi ketika orang pada saingan itu kembali mencuat, apalagi ini salah Prabowo, ganti Wapres, ganti itu Menteri Keuangan pun mau digantinya pula, Pak. Sadarlah teman, kalau nggak diributin sih Pak Prabowo tuh, apa yang dicari di dunia ini nggak ada lagi. Harta udah nggak habis lagi. Dua periode itu berapa habis hartanya? Apa lagi? Untuk apa lagi? Tapi kebaikan Pak Prabowo kalian anggap memperkaya diri? Astagfirullahaladzim. Gimana sih ya? Sebenarnya yang salah ini bukan siapa-siapa. Hanya orang yang dia maunya jabatan itu sekarang dia miliki, tapi nggak mungkin. Tuhan kan tahu orang-orang jahat nggak di semudah itu diberikan kesempatan memimpin. Tapi ini koruptor yang satu ini masih ngebacot nih. Tujuannya apa? Buat framing seperti ini supaya nanti netizen yang tulul dikioskan, walaupun dia di penjara, tapi penjara orang-orang korupsi seperti ini sih kayak di rumah sendiri. Oke, kita lanjutkan lagi. Ancaman apa lagi yang dilakukan bajingan satu ini? Yang indikatornya adalah gejolak ekonomi. Oh. Terima kasih kawan-kawan. Apa? Pertama, Pak Prabowo harus mampu mencari kawan yang strategis dan kawan loyal. Oh. Pertama, kawan loyal dan partai loyal adalah partai PDIP. Kedua, barisan Habib Rizik yang hari ini luar biasa punya
loyalitas kepemimpinannya, dan PDIP juga punya loyalitas ideologis. Jangan cari partai yang kesana kesini, dan jangan cari kawan yang hanya orientasi nyari jabatan dan uang. Kasihan Pak Prabowo. Apa lagi? Promosiin Megawati, promosiin Habib Rizik. Tengok tuh, Pak Prabowo sekarang ini nggak berpikir politik, dia berpikir bagaimana rakyat ini bisa maju dan sukses, sejahtera. Tengok koruptor-koruptor terikat, mampus kalian yang koruptor, mampus. Makanya kalau korupsi itu bagi-bagi duit sama rakyat, kayak yang kasus kemarin apa itu, binomo apa itu, sawer lah sama orang. Walaupun di penjara, pada akhirnya Anda sudah membuat bekas pada penduduk. Tapi ketika uang itu Anda korupsikan dan Anda bagi-bagikan ke publik, mungkin Anda akan banyak yang mendukung. Tapi ketika Anda diam, maka rakyat berkata, mampuslah kau isi itu. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah 200 juta rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Dalam hal hasil penyitaan atau pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 90 hari. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sejumlah 3.435 juta rupiah dan terhadap uang sejumlah 3 miliar rupiah yang dikembalikan oleh terdakwa. Menjatuh iya dikembalikan. Ini udah cuci uang nih. Itu kan yang ketahuan, itu yang nggak ketahuan apalah kecil-kecil dari ratusan juta tuh. Kambing kau. Tolong kasih saya info di mana saya bisa korupsi 10M, nggak apa-apa penjara 5 tahun. Anjing, nenek maling kayu 5 tahun denda 500 juta. Konoha lucu ya. Buset. Nenek wah, maling kayu bakar. 5 tahun penjara, denda 500 juta. Bajingan. Gimana perasaannya, Pak? Yang pasti sedih ya. Soalnya saya belum dapat banyak. Padahal tadinya saya mau ngajuin untuk pembelian drone. 1 drone untuk 1 anak. Jadi nanti drone-nya itu bawa ompreng untuk. Aku nengok dia aja udah jijik ya. Tengok potongannya. Akhirnya hari ini saya baru sadar, baru paham, ya. Tuh. Kolusi aparat dipakai oleh kapitalis tertentu, ya. Dan ini budaya ini tidak boleh kita teruskan juga. Semua aparat dari yang tertinggi sampai yang terendah harus ada juga aparat yang terendah mati untuk rakyat, bukan malah menindas rakyat. Saya tidak mau dengar lagi Panglima TNI Kapolri, saya tidak mau dengar lagi ada aparat ya, yang tidak menegakkan hukum keadilan dan kebenaran. Tidak boleh backing macam-macam. Negara kita kaya, harus kita amankan kekayaan tersebut. Bagus. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jangan ketinggalan informasi lainnya. Disclaimer, baca berita
jangan setengah. Baca, Wak. Orang udah profesional gini ya. Tapi masih ada tipu. Baca berita. Omong kosong mana buktinya Pak Presiden. Benar Pak Presiden. Terima kasih atas niat baik untuk masyarakat. Terima kasih Pak Presiden. Tertibkan Pak. Omong doang. Aparat itu pelindung rakyat. TNI Polri harusnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini sebagai dasar negara kita, yaitu Pancasila. Ya harapan kita sih seperti itu. Jadi Tapi respon Ini Roy, ini protes nih. Roy ini menarik nih. Menjatuhkan Pak Jokowi. Astaga. Udah mantan, Wak. Nggak jalan lagi otak Roy ini kurasa. Coba lihat apa ini sebenarnya yang terjadi sama kepala si Roy ini. itu yang sebenarnya paling pokok kena pasal 3235 ITE. Karena dia dianggap dia merekayasa itu. Nah itu harusnya nggak bisa di RC. Ketika itu bisa di RC, kemudian di SP3, selesailah semua. Gugur. Mana ada perkara yang sudah di SP3 RC, kemudian maju ke ya nanti kejaksaan pun, bahkan mungkin sekarang pun sebenarnya bingung. Ini sudah ada perkara ini nomor sekian-sekian kan sudah SP3. Loh kok ini maju lagi, ini gimana? Kan nggak mungkin. Itu malu loh kejaksaan. Ada perkara yang sudah SP3 tapi masih di malu. Itu akan jadi pertanyaan yang menarik juga di sidang. Tapi Roy Suryo ini unik dia ini ya. Bodoh amat sama yang koruptor berapa banyak. Bodoh amat sama MBG yang udah ditelan sama kepala MBGN itu. Dia urusin ijazah Pak Jokowi nih. Misinya apa? Dia ini memang fokus ya. Khusus ijazah Pak Jokowi digosok sama dia. Digosok tetap hari. Inilah sosok Roy Suryo. Banyak yang kor-kor maju terus Roy. Maju kemana? Maju ke jeruji besi. Ya, makanya nanti kita akan donasikan untuk beri borgor yang kuat, yang nggak bisa lepas lagi dia. Jadi untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk terus bernapas. Kalau lupa napas, mampus.